What's up guys, balik lagi di channel Vika Rega. Apa kabar kalian semua? Nah, pada video kali ini saya akan coba mengganti oli motor saya menggunakan PTT Lubricants seri Challenger Scooter Synthetic Technology. Jadi oli ini menggunakan teknologi sintetik 10W30 Diaso MB APSL High Performance Scooter. Nah, jadi oli ini diformulasikan khusus untuk motor skuter. Nah, karena menggunakan 10W30, jadi oli ini hampir cocok untuk semua Matic Honda yang menggunakan 10W30. Untuk motor selain Honda juga bisa menggunakan oli ini. Untuk PTT Lubricants ini pabrikasinya atau dibuat di Thailand ya teman-teman. Nah, oli ini dibuat di Thailand, bisa teman-teman lihat. Ini tulisan Thailand. Saya nggak bisa jelasin karena bahasanya kayak huruf-huruf cacing. Oke, yang sedikit saya bisa jelaskan yaitu oli PTT Challenger Scooter ini sudah memiliki sertifikasi Diaso MB, kemudian APSL. Oke, kemudian oli PTT ini memiliki bahan aditif yaitu molybdenum yang bisa meningkatkan akselerasi, menjaga gesekan mesin, kemudian dapat meningkatkan konsumsi BBM. Maksudnya adalah BBM jadi lebih irit. Setelah itu, oli ini juga bisa menjaga viskositas pada putaran tinggi. Setelah itu menstabilkan suhu mesin, kemudian dapat mengurangi gesekan pada kondisi motor stop and go. Nah, kapasitasnya adalah 0,8 liter ataupun 800 mili, jadi cocok untuk motor Vario. Scoopy juga bisa, cuman agak dikurangi sedikit sesuai dengan spesifikasi ataupun volume oli yang dianjurkan. Nah, untuk botolnya ini menggunakan botol warna abu-abu dan tutupnya warna merah. Untuk pada bagian ini tidak bisa saya jelaskan panjang lebar karena di sini ya tulisannya tulisan Thailand, saya tidak bisa menerjemahkannya. Setelah itu ini juga ada garis ukuran takarannya. Langsung saja oli ini akan saya masukkan di motor Vario saya, motor yang ini tentunya. Oke, kita buka dulu untuk baut yang sebelah sini. Saya akan keluarkan olinya lewat tutup filter oli yang sini. Nah, ini olinya udah hitam ya teman-teman. Langsung saja kita buka dulu. Oke, kita buka dulu untuk bagian tutup filter olinya menggunakan kunci ukuran 32. Nah, alasan saya membuka untuk pada bagian filter oli karena sekalian saya mau bersihkan filter olinya. Untuk teman-teman ketika mengganti oli, usahakan langsung dibersihkan saja untuk filter olinya. Nah, seperti ini penampakan filter olinya. Nah, terdapat kotoran-kotoran yang menempel pada filter oli ini dapat menyumbat saluran sirkulasi oli. Oke, udah dibersihkan, kita lap dulu. Sebenarnya ini dibersihkan pakai bensin juga bisa. Nah, ini udah bersih ya teman-teman. Oke, kita bersihkan juga bagian pernya. Nah, ini penampakan dari tutup filter oli yang transparan. Nah, jadi di tutup filter oli yang transparan ini kita bisa melihat kualitas oli, apakah olinya udah hitam atau belum, ataupun kuantitasnya. Jadi kita bisa melihat olinya volumenya apakah sudah berkurang. Jadi ini bisa jadi patokan teman-teman untuk pergantian oli. Nah, untuk videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas, sudah saya bikin video tentang tutup filter oli yang transparan ini. Oke, kita lap-lap. Setelah dirasa bersih, kita simpan dulu. Oke, kita tunggu olinya sampai habis menetes ya teman-teman. Oke, setelah dirasa olinya udah habis menetes, kita langsung rakit kembali untuk filter olinya. Nah, ini saya juga sekalian mau ganti oli gearbox, oli transmisinya menggunakan PTT Lubricants juga yang Challenger Gear Automatic Transmission. Oke, ini kapasitasnya 120 ml. Ini penampakannya. Oke, langsung saja kita rakit untuk bagian filter olinya. Nah, pastikan posisinya seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Kita pasang di bagian crankcase. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Nah, ini dikencangkan secukupnya saja. Tidak perlu terlalu kencang. Dan jangan sampai ini kendor ya teman-teman. Cukup dirasakan pakai feeling saja. Oke, ini udah terpasang. Setelah itu kita isi olinya.
Oke guys, kita lanjut untuk pengisian olinya. Nah ini mohon maaf sekali ya teman-teman, ini motornya sangat kotor karena ini musim hujan dan ini tiba-tiba saja hujan ya teman-teman. Padahal matahari sangat bersinar terang, tapi hujan ya teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat ini hujan. Oke, di sini lagi musim hujan, jadi wajar sekali untuk motornya kotor seperti ini. Dan juga belum saya cuci, jadi kita buka dulu untuk tutup oli yang bagian atas ini. Oke, nah sudah terbuka, agak keras ya teman-teman. Ini corongnya saya bikin dari bekas toples. Oke, agak dimundurkan sedikit kameranya. Ini oli PTT Lubricants Challenger Scooter 1030. Nah ini oli yang dari Thailand, kita buka dulu olinya. Nah seperti ini bagian dalamnya terdapat tulisan PTT Lubricants. Kita buka dulu untuk bagian seal yang ini. Nah langsung saja kita masukkan semua ya teman-teman, karena ini kapasitas mesin Vario adalah 800 ml atau 0,8 liter. Oke, langsung saja kita masukkan. Jangan lupa pada bagian tutup bawah ataupun tutup filter oli kita tutup ya teman-teman, karena biasa ada yang kelupaan untuk menutup baut yang bagian bawah. Nah untuk warna dari oli ini sendiri, dia lebih cenderung seperti minyak goreng yang warnanya agak bening, berbeda dengan oli yang lainnya. Biasanya oli lain warnanya agak kuning kecoklatan, kalau ini seperti kuning emas. Mohon maaf jika ada suara berisik ya teman-teman, ada noise berisik karena ini sedang hujan. Oke, oli udah kita tuang sampai habis. Kemudian jangan lupa kita tutup untuk penutup olinya. Kencangkan kembali penutup oli bagian atas. Nah setelah oli mesin kita tuang, kita lanjut untuk bagian gearbox ataupun transmisinya. Kita kuras dulu untuk oli yang lama. Biasanya untuk oli transmisi ini sering kemasukan air ya teman-teman. Oke, kuncinya kita sambung dulu biar gampang bukanya. Oke, siap-siap kita buka apakah olinya campur air atau tidak. Nah untuk indikasi oli transmisi campur air biasanya ditandai olinya berwarna putih. Sekarang kita cek apakah olinya warna putih. Nah seperti yang saya curigai, olinya bercampur dengan air karena oli transmisi ini berwarna putih ketika dikeluarkan. Oke, kita ambil untuk lapnya. Nah biasanya penyebab oli transmisi ini kemasukan air di bagian selang ini. Nah di bagian selang hawa ini, ketika kita mencuci motor dia masuk lewat sini. Jadi bagian selang hawa ini terbuka ya teman-teman, tidak terlindungi. Hanya saya selipkan di bagian sini saja sehingga rentan untuk kemasukan air. Oke, kita tunggu saja olinya sampai habis menetes ya teman-teman. Oke, setelah dirasa oli di bagian dalam sudah habis, kita tutup kembali. Untuk baut pembuangannya kita kencangkan kembali. Nah ini untuk oli gearbox ataupun oli transmisinya. Kita buka dulu, kita potong atasnya menggunakan tang. Oke, nah setelah itu langsung saja kita masukkan ke bagian transmisi ataupun gearboxnya. Kita pencet-pencet seperti ini, dihabiskan saja ya teman-teman, karena ini udah takarannya 120 ml. Oke, udah selesai. Kita masukkan ataupun kita tutup kembali bagian tempat memasukkan olinya. Oke, itu dia video pergantian oli mesin dan oli gearbox PTT Challenger Scooter Oil. Nah mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.